Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa Nabi Daud alaihissalam berperawakan pendek, bermata biru, berambut tipis, dan berhati suci. Sebagaimana dikisahkan sebelumnya bahwa berawal dari berhasilnya Nabi Daud alaihissalam membunuh Jalut, akhirnya tampak kekuasaan yang saat ini dipegang oleh Talut diserahkan kepadanya. Maka pada dirinya lah Allah kumpulkan antara kenabian dan kekuasaan. Padahal sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenabian pada seseorang dalam satu keturunan dan kerajaan pada keturunan yang lain. Pada lanjutan ayat di atas, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kekuasaan diberikan kepada seseorang bertujuan untuk menciptakan kedamaian di tengah manusia, agar yang kuat tidak berbuat sewenang-wenang terhadap yang lemah, sebab jika tidak ada yang mencegah hal tersebut, niscaya akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Dijelaskan di dalam Al-Quran, seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Karena itu, di dalam asar terdapat ungkapan As-sultanu dillullah fi ardihi. Kekuasaan adalah bayang-bayang Allah di buminya. Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah mencegah sesuatu dengan kekuasaan apa yang tidak dapat dicegah dengan Al-Quran. Nabi Daud alaihissalam memiliki berbagai macam mukjizat dan keutamaan lainnya. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam yaitu melunakkan besi. Nabi Daud alaihissalam diberi keistimewaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa kemampuan melunakkan besi dengan tangannya sesuai keinginan, sehingga tidak perlu dipanaskan atau dipukul. Dengan keistimewaan yang dimilikinya tersebut, Nabi Daud alaihissalam membuat baju besi untuk perlindungan dalam perang dari serangan musuh. Dijelaskan di dalam Al-Quran, dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah ayamannya, dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Saba ayat 10-11. Maka beliau dikenal sebagai orang yang pertama kali membuat baju besi dari gelang-gelang besi. Sebelumnya baju besi dibuat dari lempengan-lempengan besi. Setiap hari Nabi Daud alaihissalam membuat satu baju besi dan dijual seharga 6.000 dirham. Hal ini yang disinggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, bahwa rizki yang paling baik yang dimiliki seseorang adalah rizki yang dihasilkan dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam yang lain yaitu adalah kuat beribadah. Nabi Daud alaihissalam selain giat bekerja dan berusaha, beliau juga dikenal dengan kuat beribadah dan memiliki ilmu agama yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan. Al-Quran Surat Shad ayat 17. Ibnu Abbas dan Mujahid berkata bahwa yang dimaksud dalam ayat di atas adalah kekuatan dalam taat.
Maksudnya kuat dalam beribadah dan beramal soleh. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau selalu sholat malam dan berpuasa separuh tahun. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah salat Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Beliau tidur separuh malam, lalu salat sepertiganya. Kemudian tidur lagi seperenamnya. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, mukjizat lain yang dimiliki Nabi Daud alaihissalam yaitu adalah bersuara sangat merdu dan membaca sangat cepat. Di samping itu, Nabi Daud alaihissalam juga memiliki suara yang sangat merdu dan belum pernah diberikan kepada seseorang pun selainnya. Sehingga apabila dia sedang membaca kitabnya, yaitu kitab Zabur, burung-burung berhenti di udara mengikuti bacaannya dan bertasbih dengan tasbihnya. Demikian juga dengan gunung-gunung, mereka mengikuti bacaannya dan bertasbih. Beliau bertasbih setiap pagi dan petang. Hal inilah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia," yaitu Nabi Daud alaihissalam, "di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan berkumpul, masing-masing amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala." Al-Quran Surat Shad ayat 18 sampai 19. Indahnya suara Nabi Daud alaihissalam ini tersohor hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, apabila ada seseorang memiliki suara yang sangat indah, serta-merta hal tersebut diumpamakan dengan suara Nabi Daud alaihissalam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an sedang membaca Al-Quran, maka beliau bersabda, "Sungguh Abu Musa telah diberi seruling, yaitu suara merdu milik keluarga Nabi Daud alaihissalam." Hadis riwayat Ahmad. Selain bersuara merdu, Nabi Daud alaihissalam juga diberi kelebihan dapat membaca kitabnya dengan sangat cepat. Rasulullah SAW bersabda, Nabi Daud diberi kemudahan dalam membaca kitab sucinya. Apabila dia memerintahkan agar kudanya diberi pelana, ketika itu dia membaca Al-Quran sebelum pelananya selesai dipasang. Dan dia tidak makan kecuali dari hasil usaha tangannya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimaksud Al-Quran dalam hadis di atas adalah kitab Zabur yang diturunkan dan diwahyukan kepadanya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Dan kami berikan Zabur kepada Daud." Al-Quran Surat Al-Isra ayat 55. Imam Ahmad dan lainnya menyatakan bahwa Zabur diturunkan pada bulan Ramadan. Di dalamnya terkandung nasihat-nasihat dan hukum-hukum. Nabi Daud alaihissalam dapat menyelesaikan pembacaan Zabur dalam waktu seukuran dipasangnya pelana pada kudanya. Hal tersebut berarti sangat cepat, padahal dia membacanya bersama dengan penghayatan maknanya dan melakukannya dengan khusyuk. Selain itu, masih ada mukjizat-mukjizat Nabi Daud yang lain, yaitu adalah kemampuan menyelesaikan perselisihan dengan tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan." Al-Quran Surat Shad ayat 20. Kerajaan Nabi Daud alaihissalam semakin kuat kedudukannya di tengah Bani Israel setelah mereka menyaksikan kemampuannya dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan rakyatnya. Diriwayatkan bahwa suatu hari ada dua orang yang saling berselisih mendatangi Nabi Daud alaihissalam. Salah satunya menuduh temannya telah merampas sapinya. Namun pihak tertuduh
mengingkari tuduhan tersebut. Nabi Daud alaihissalam meminta waktu untuk memberi keputusan hingga datang waktu malam. Ketika malam tiba, Allah mewahyukan kepadanya untuk menghukum mati si penuduh. Maka di pagi harinya Nabi Daud alaihissalam berkata pada si penuduh, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk membunuhmu. Tidak ada jalan lain, aku harus membunuhmu. Apa yang sesungguhnya terjadi terkait dengan tuduhanmu itu?" Orang itu menjawab, "Demi Allah, wahai Nabi Allah, sungguh aku jujur terhadap apa yang aku tuduhkan. Akan tetapi sebelum itu aku memang telah membunuh bapak orang tersebut." Maka Nabi Daud alaihissalam memerintahkan untuk menghukum mati orang yang menuduh tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar? Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, 'Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara. Yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain, maka berikanlah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja.' Maka dia berkata, 'Serahkanlah kambingmu itu kepadaku.' Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan." Nabi Daud alaihissalam berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini. Dan Nabi Daud alaihissalam mengetahui bahwa kami mengujinya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu bersungkur sujud dan bertaubat." Al-Quran Surat Shad ayat 21-25. Banyak kisah yang disampaikan oleh para ahli tafsir terkait dengan ayat di atas. Akan tetapi sebagian besar berasal dari tafsir Israiliyat. Bahkan sebagiannya dipastikan sebagai dusta. Karena itu, saya tidak menyampaikannya di sini dan mencukupkan diri dengan memahami kisah tersebut langsung dari apa yang terdapat pada ayat di atas. Kesimpulannya, berkat keadilannya dalam menyelesaikan perkara, Nabi Daud alaihissalam mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa ampunan dan kedudukan yang dekat di sisinya. Dijelaskan di dalam Al-Quran, "Maka kami ampuni baginya kesalahannya itu, dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Al-Quran Surat Shad ayat 25. Hal ini juga diselaraskan dengan beberapa riwayat hadis, di antaranya sabda Rasulullah SAW, "Orang yang adil di hari kiamat akan berada di mimbar cahaya di sisi kanan Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan. Mereka berbuat adil kepada keluarganya dan menetapkan hukum dan apa yang menjadi tanggungannya." Rawahu Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah pada hari kiamat dan paling dekat kedudukannya adalah pimpinan yang adil. Sedangkan orang yang paling Allah benci pada hari kiamat dan orang yang paling pedih azabnya adalah pemimpin yang zalim." Hadis riwayat Ahmad. Demikianlah kisah dan mukjizat serta keutamaan-keutamaan Nabi Daud alaihissalam yang dapat kita rangkum. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.